warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sufatul Halim. Saya peserta Diklat Sinkronus 2020 angkatan 82. Sinkronus 2020 Terak tak dung, terak tak dung, terak tak dung 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 tak. Ya, kali ini saya akan coba membuat video lagi, yaitu modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi 2 langkah 1. Check it out. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih hari ini sudah datang lagi. Kita ketemu lagi, kita akan belajar lagi. Kemarin kita sudah belajar sama-sama di modul 1. Sekarang kita lanjut materi ke modul 2, Ibu ya. Sesi 2 yaitu cermat meminjam dan menabung. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih, kemarin kan ada tugas. Nah, apakah ada kendala atau tidak? Tuh, masih ingat nggak tugasnya apa kemarin, coba? Lalen di kapal, dulu digawe. Lah, Ibu nih, Ibu sibuk apa Bu di rumahnya, Bu? Ya biasa Pak, bakal lagi wayang makanin mah di sawah. Oh, sawah ya? Sawah yang Mbak beli, Bu? Ya ada kayak uang Pak, nguli. Oh, nguli. Ya bukan sawah yang Mbak mau graduasi. Udah duwe Pak, sawah Ya wis, saya doakan nanti semoga dapat bisa beli sawah sendiri ya Bu ya. Amin. Pak Haji, kabarnya sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ya Allah, Pak Haji udah lama nggak ketemu ya Pak Haji? Oh iya Pak. Iya. Lancar ya Pak di masjid? Oh lancar Pak. Lancar, alhamdulillah. Pak Haji, kemarin ada tugasnya udah belum kira-kira? Ini dia enggak Pak? Coba lihat. Wah, luar biasa nih. Yang sesi 1 ya Pak ya, pelatihan 1 ya. Gimana Pak pendapat Bapak? Bagus, bagus. Alhamdulillah. Iya. Abong-abong, Pak Haji, rajinian. Ya Pak Haji mana waktu engan Pak, bak atas adan, atas sembayang, ya wis orang ngapa-ngapain. Oh, Jadi iya, anak gitu. kerjaan. Ya, boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan Ibu. Kalau bulan kemarin itu kan kita menyusun dan mengendalikan anggaran ya Bu ya. Nah, kira-kira kemarin latihan itu ada kendala nggak Bu? Cara menyusun anggarannya gimana Bu? Ya ada sih Pak, kadang tuh ya suka bingung karena kan kadang sehari-hari juga ada yang sama sekali nggak ada pendapatannya. Oh gitu. Sementara pengeluaran mah ya harus tetap aja ada. Namanya Ada. anak minta duit kan, kita mau nggak mau harus ngasih. Dapur mesti ngebul ya Bu ya. Ngebul. Perut mesti diisi. Bapaknya kalau boleh tahu kerjanya apa Bu? Serabutan Pak, narik beca. Oh, narik beca. Kalau narik Ibu kapan? Sambil bercanda ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Biar nggak ngantuk Bu, soalnya bawa aduh, saya capek dari pagi Bu, saya FDS Pedrokan 2 ya Bu ya. Iya, ya, Jadi Pak. udah siang kayak gini sambil bercanda biar nggak ngantuk. Iya, benar-benar, Pak. Nah, kemudian kira-kira rata-rata jumlah pendapatan sama pengeluarannya itu seimbang nggak Bu Ibu? Ya enggak Pak. Enggak. Berapa kira-kira pendapatannya? Soalnya Ibu nggak bikin latihan sih kemarin, jadi saya bingung. Ya Pak Haji ya? Kalau Pak Haji saya tahu tadi. Oh Bu. Ya nggak nentu sih Pak, soalnya ya. Ya misalnya aja Bu, berapa tuh? Misalnya beca kan sehari sekali ya Bu ya, dapat berangkat pagi pulang sore. Itu Sehari dapat kadang-kadang berapa? tuh Bu, kadang-kadang tuh Pak ya paling dapatnya 15.000, 15.000. 20.000. Paling gede berapa Bu? Ya 25.000 lah. 25.000. Itu kalau dapat ya Bu ya. Kalau enggak paling Kalau- kecilnya berapa? Kalau enggak ya paling 5.000 juga udah alhamdulillah Pak. 5.000 ya Bu ya. Oh iya, syukur. Soalnya sekarang kan pada sukanya naik ojek online tuh Pak. Oh, ojek online ya Bu ya. Jadi becanya tuh tersingkirkan. Oh gitu. Ya udah, saya doakan semoga nanti saya bikin ini Bu, leadernya, IO-nya beca online ya Bu ya. Ya, jadi harusnya ya Bu ya kita bisa mengatur yang namanya pengeluaran bulanan dengan pendapatan yang kita dapat supaya tidak besar pasak daripada Apa kok Pak? Jadi lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya, dan pendapatannya per bulan berapa gitu kan. Sedangkan pengeluarannya jajan anak ya kan, kebutuhan dapur, belum lagi kadang-kadang ada kebutuhan mendesak ya Bu ya. Bukan pesak-pesak apa? Iya, pesek masih umur Bu. Iya. Terus cara mengendalikan anggaran ya Bu ya, yang telah dibuat kira-kira gimana Bu cara mengendalikan anggarannya tuh Bu? Kan udah bikin tuh tadi pengeluarannya kan berapa tuh Pak Haji.
Kayak tadi ibu misalnya seharinya dapat 5.000 paling kecil, paling besar 25.000. Nah kira-kira cara mengendalikan anggarannya gimana tuh supaya tidak besar pasak daripada tiang? Ya paling kita mau pak bakal misalnya mau pusing penting-penting dikit kak. Misal uang dapur biar bisa kebul ya mangannya seanai bukan karo tempe ya karo tempe baik. Ya, lah kayak karo uyah baik orang apa pak. Ya, ya. Terus jajan anak sih biasanya maunya 2.000, 1.000 yakin mah dikurangi bakal udah 5.000 ya dipayah 500 baik pak. Ya nggak apa-apa ya beli permen lumayan. Yang penting mah bisa jajan orang Ya. pak. Nah nanti kita akan belajar bersama ada solusinya nih Bu. Mengendalikan anggaran dapat dilakukan dengan yang namanya sistem amplop atau dengan yang namanya catatan kas harian. Ada yang tahu nggak tuh apa itu sistem amplop sama catatan kas harian? Bu, tak jelas Pak. Belum paham ya Pak Haji ya? Ya udah nanti saya jelaskan ya Bu ya. Nanti biar lebih jelas lagi kita nyambung ngobrolnya. Saya punya film nih Bu. Pada ngantuk nggak? Ya lumayan. Lumayan ya. Tepuk semangat dulu kalau gitu boleh? Ya tepuk semangat masih ingat? Masih ingat? Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Oke, kita nonton film. Silahkan disimak baik-baik ya Bu ya. Ya Pak ya. Silakan. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Oke, itu filmnya tuh. Coba masih ingat nggak nih? Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oh, Pak Haji nih, Masya Allah luar biasa. Tepuk salut dulu Pak Haji, selalu ingat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Uang tidak cukup. Ya Diatur dong. Nah, gitu kemarin kan udah dikasih tahu, masa lupa. Ya Bu ya. Nah, sekarang coba tadi sudah nonton filmnya. Apa itu yang namanya catatan bulanan kas harian sistem amplop. Ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana menurut Ibu Rosani? Gimana Bu? Apanya Tentang Pak? film tadi itu gimana tuh? Oh ya itu sih jadi agar pengeluaran kita tuh terencana Ya. jadinya dibagi-bagi kayak sistem amplop gitu tuh Pak. Misalkan amplop 1 ditulis buat bayar listrik itu Betul. sebenarnya tuh apa ya yang gampang akan kapan gampang akan Ya. kita kan Biar mudah ya Bu ya. abrajakan gose jene komen Betul. Pak. Kalau menurut Pak Haji gimana Pak? Wah, kalau saya sih makanya Pak, Ya. hari lama ditulis kebutuhan dingin Pak. Kebutuhan dulu. Iya, ya Ah. beras, sesuai anak, Ya. iya Pak. Sesuai Bapak? Enggak ya Pak ya? Pak. Ya kan wedang ngopi susu beli Pak. Iya. Beli. Bari udah beli Pak. Udur, Udur, iya. Bu, beli kan? Ya, terima kasih nih Pak Haji sama Ibu Rosani. Jadi di video tadi itu ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Nah. Oke, saya ibaratkan nih. Kalau yang bolpen merah ini namanya kebutuhan. Kalau yang hitam ini keinginan. Nah, dari uang yang kita dapatkan setiap bulan itu kita harus bisa menempatkannya pada amplop masing-masing misalnya, pada pos masing-masing.
Kita misal dapat 1 bulan 1.500.000 misalkan kan. Nah itu harus dibagi-bagi dulu Bu. Mana yang kebutuhan utama ini buat beli beras, beli sayur lauk pauk setiap hari, ini buat kebutuhan anak jajan sekolah susunya, ini buat dana talangan ya, tabungan barangkali ada kebutuhan mendesak. Jadi harus sudah diberikan pada posnya masing-masing Bu, Pak. Supaya apa? Betul, kayak sistem amplop yang dijelaskan oleh Ibu Lili itu tadi, keluarga Pak Rusli sama Ibu Lili ya Bu ya. Iya. Kemarin masih ingat gak keluarga siapa? Yang di video tuh? Sama Pak. Sama ya, ya karena kita senang sama keluarga Ibu Lili. Ya keluarga Ibu Lili menjadi contoh ya Bu ya. Nah semoga Keluarga Bapak Pak Hajinya kapan? Pak Haji nanti saya main ke rumah Pak Haji. Bu Haji ada Bu? Pak? Ada. Sehat ya Bu ya? Pak? Iya. Sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang saya punya permainan biar gak ngantuk. Ngantuk soalnya mah. Bis ngopi susu dulu Pak Haji. Waduh, mau tuh langsung ini Pak. Langsung ini ya. Ya wis, sekarang saya kasih namanya permainan si kambing. Buru kambing. Perlu Pak. Bunyinya gimana? Ya, wedus. Wedus. Waduh, Pak. Cempek. Pak Haji. Wah, Pak. Ya, Iya. si kambing. Jadi nanti kita menyebutkan angka dengan kelipatan. Ya Pak ya? Kelipatannya berapa enaknya nih Bu? Kelipatan apa Bu? Kelipatan misalnya siji loro telu, berarti siji loro telu. Nah telu wae kok Ibu munene aja telu, tapi kambing pribadi suaranya. Nah, 1 2 3 berarti 3 ki embe. 4 5 name aja disebut, berarti name embe. Oh gitu. Ya Mbe, paham? Ya Mbe. Ya, dimulai ya. Siapa yang itu? Yang itu. Nah, terus Kiki sing ngomong embene nomor pira bae, Pak. Ya, si ngomong embene berarti siji misalnya ku Pak Subagio ning kanan guri kadang. Siapa? Siap, Pak ngantuk. Subagio siji, Ibu Rusani loro, berarti Pak Haji embe. Nah, gua terus muter sampai belakang kelipatan. Loro bae, Loro Pak. bae, ya wis. Soalnya mau wong iki kaya ning sepi. Ya wis, siap. Ayo mulai ya Bu ya. Iya. Pak Subagio 1, siap. Priwe je Pak? Nyebut angka Pak. Oh Bae, iya, Pak. sore durung ngopi di kapang Ya ngantuk. wis kok karo Pak Haji. Ya wes, Ya, ayo mulai, Pak. 1. 2. Hai. Salah Bu. Salah ya. Ibu Iya. embe. Pak, kalau salah Pak dipakai hukuman Pak, Ya, joget. Mulane kon gawe kopi. Nah, iya. Bakal dipakai duitnya ya, Ya Pak. gampang Pak Haji. Nah, jadi Ya, saya Pak. mulai. Mulai Pak. Ya. 1, B. 3. 4. Masalah. Oh, iya Pak ya. Beli kelingan Dika. Wes cukup sampai 10 bae diulangi maneh. Ya wes. Yo, mulai. 1. B. 3. Pak Haji. Pak Haji. Ulangi maneh. Ulangi. Semangat jadi. Ya. Semangat yo. 1. B. 3. Embe. 5. B. 7. B. Sedikit apa ya? Ya wes lah, cukup. Ya wes. Tangan dulu. Oh. Jadi semangat ya Bu ya. Pak Ya. bilang gimana nih? Kok terakhir bagus peragat, urusannya kok gawe kopi, setuju? 7. Ya, sekarang saya ada tugas lagi nih Bu, karena sudah belajar, sudah ketawa. Ya, kayak bocah sekolah Ya. bae ya. Kan ini udah bikin kelompok ya Bu ya. Kelompok Pak. Rusani sama kelompoknya Pak Haji sama kelompoknya Pak Subagjo. Ya. Nah, ini ada kertas sama bolpen ya Bu ya. Silakan dibagikan Bu ke belakang. Ya, Pak. Ya, Pak Ijagjo. Pak. Ya. Ya. Oke, tugasnya sekarang silakan Ibu dicatat ya Bu ya. Bagaimana caranya mengatasi kekurangan uang? Ya Bu ya. Catat tuh. Bagaimana aja caranya? Coba. Tulisannya blesak Pak, beli apa ya? Apa? Ini jawabannya dan pilih apa aja Pak? Jawab jawabannya baik. Oh, bagaimana apa nih Pak? Ya, bagaimana caranya selama inti ibuku ngatasi kekurangan duitku priben sebulanku? Apakah ngutang? Apakah nyanda ayamnya wong? Ya, Lid. Ya, ditulis silakan. Wis. Kulimin Pak.
Ya wis, ada Oh enggak Pak, aja buru-buru Pak, orang biasa nulis. Pak, Dah. Kemudian selama hidup kalau misalkan Bapak Ibu ini pernah berutang, wis ping pira utange. Kita map- pintel lu beli. Kita mapa sampai ping 5 Pak. ping 5. Wah, ya pun mah atam jalan mani. Ya wong piri manis sih Pak darurat. Ya wis, kau dijelaskan solusinya. Ya Pak. Sudah? Ya wis cukup, kita bahas. Yang pertama, Ibu Rosani coba kelompoknya, wis kumpulannya Bu ya. Ya. Tadi udah berunding. Selama ini cara mengatasi kekurangan uang gimana Bu? ya pinjem Pak. Pinjem. Ada, Pinjem uang Iya. kemana? Salingnya mah pada tetangga tuh ya ke itu tuh Pak, ke Bank Mekar yang Bank Mekar, harian. oh Bank Harian, Bank Keliling. Iya. Iya, kalau kelompoknya Pak Subagjo gimana? Pada Pak kita kok Pak barangnya mah kita kok wis pai weru Ya. aja sundelang-delangin bang-bang mokonon tuh. Ya. Hari kita menyelamin lima ganing tangga. Oh, ya tangga dulu Bang. Ya dudungan tangga sama tangga dewek. Oh, Ini Tangga masih ke Bank, sedulur. ada Bang Hari, Barang yo. tanggane kita mah paling Bang Mekar sampai nyelang aku jutaan. Ya angel ba diwarai itu. Iya. Bang apa kaji? Hari pulang Pak, keinginan vitalnya kapan itu tak kurangi Pak. Iya. Rupanya aja. Oh. Pak, duitnya Ya, abong-abong Pak Kaji sejen bae ya, Bu. Iya. Iya, jawabannya Bu. Ya hari Pak Kaji mah duitnya gak bisa apa dewa. Oke. Dalam Ya, duit aja Pak Haji. Graduasi. Iya Yang kayak nggak Pak. Oh, ya wes. Siap, alhamdulillah. Tenang, Dari Pak, Bu diantar. Rosani, wis pimpira nyili ku nimbang Mekar. ya beli kehitungan. Beli kehitung. Kadang-kadang bakal misalnya garapan peragat kayak kalau Iya. udah mau selesai tuh Iya, Pak, kalau udah mau suka selesai. ditawarin lagi sama orangnya, Bu nanti mau ngambil lagi enggak? Gitu. Gitu. Kalau Pak Subagjo udah berapa kali tadi itu? 5 kali Pak. 5 kali. Kun ganing tangga dewek sedulur kun mah Pak. Anak bunga beli. Ya lah kan ini sedulur mah kun mah pakanya harus rok beli wis. Paling bakal nyawa suwe tukaran ya. Tukaran iya. Nah, biasanya nih Bu ya, kalau misalkan Ibu berhutang itu sebenarnya boleh Bu. Cuman ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat ketentuannya? Kayak gini Bu, harus matang rencananya dan dikelola dengan baik supaya kita tidak terus bergantung dengan yang namanya hutang. Jadi ibu bapak sebenarnya saya nggak ngelarang ibu bapak berhutang karena memang mendesak mau gimana lagi gitu kan. Tapi harus tahu apakah sudah mantap rencananya hutang itu untuk apa, ya kan? Kita cara mengembalikan hutangnya itu nanti bagaimana, ya kan? Bisa berapa lama hutang itu bisa terlunasinya, ya Bu ya, disesuaikan dengan pendapatan kita. Jangan sampai kita hutang tapi nggak tahu caranya nanti bayarnya gimana, karena hutang itu akan selamanya hutang harus dibayarkan walaupun 1 rupiah itu harus dibayar Bu. Iya ya. Ya, nah gitu ya Bu ya. Nah hari ini kita akan bantu ya Bu ya untuk caranya mengelola yang namanya utang, yaitu dengan mengetahui pilihan tempat-tempat meminjamnya yang tidak merugikan dan dengan membiasakan menabung untuk mencegah berutang kembali. Jadi kalau misalnya ya udahlah nggak ada solusi lain ya Bu ya Pak, mesti berutang kita harus tahu dulu tempatnya di mana kira-kira yang pas, yang cocok. Kemudian apa tadi? Merugikan ya, jangan sampai merugikan dengan membiasakan menabung. Jadi mulai sekarang ya itu pentingnya dikelola keuangan, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dikelola. Kita sisihkan, harus ada yang disisihkan. Sekecil apapun pendapatan yang kita dapatkan harus ada yang disisihkan. Gunanya apa? Pada saat kita butuh mepet dalam keadaan darurat, kita punya talangan, dana talangan dari kita sendiri. Kita nggak nyari-nyari ke orang lain, tidak nyari-nyari pinjam ke bank, hutang, bank keliling. Karena saya yakin kalau yang namanya bank keliling itu bunganya sangat besar sekali, betul Bu? Betul. Pinjamnya 5 juta, ngembalinya bisa sampai 8 juta. Iya. Ya Bu ya? Ya, itu. Benar beli Pak Subagjo? Iya Bagi Pak. tukaran karo tangga ya? Iya. Iya. Nah sekarang uang tidak cukup. Ya diatur Ya, dong. Pak Subagjo mah lamun bae. Ngantuk Pak dika ngantuk serius. Kon- Jadi aku gak kopi, gak kopi Ya mau. nanti belum selesai. Ya wes ya. Kan? Nah sekarang Pak, coba lihat. punten, Oh Pak, iya masih gimana? suwe beli kita nih garapan anu kan anak Apa? pegawaian.
Pegawaian apa? Ya biasa Pak, buruh. Bis 30 menit durung. Durung Pak, Durung. udah 20 menit. Ya wis, kurang 20 menit Bu. Lanjut. Nah, Sekarang saya punya poster. Apa sih posterku? Ya gambar mungkin ya. Silakan dilihat ya. Oh, itu 15 kan ini. Ya, itu istilahnya adalah istilah hutang. Coba Lagi dilihat. gendong Paris apa? Coba Ibu Rosani baca nih yang pertama. Ya. Sebelum Sebelum meminjam, mm, untuk apakah kita meminjam? ya sebaiknya Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. produktif. Promo, Ya Pak. promo. Untuk apa kita meminjam? Ya kan? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Pak Haji bener mau, ya Pak Haji ya? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Atau untuk kegiatan produktif. Kayak apa kegiatan produktif tuh? Ya usaha Dagang, ya kan? Gue modal apa? Iya, sawah Pak. Sawah. Oh, Pak. Pak Haji graduasi. Gitu. Wah, iya mangga Pak. Oh, iya, ya. Begini Pak. Apa mana? Ya nanti saya graduasi apa ya udah mampu Pak Haji kelihatannya. Kemudian Pak Haji coba minta tolong. Apakah baca Pak? Apakah ada cara lain Ya. yang bisa dilakukan sebelum berutang? Terus Pak. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dulu. Oh, solusi yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Adakah cara lainnya Bu? Ada, Jangan sampai Pak. kita berutang. Apa tadi? Gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, itulah gunanya kita menabung sebagai dana talangan ketika butuh mendesak. Terakhir, Pak Subagjo, baca Pak, jangan terbaik. Nanti Pak, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita Pak. Nah, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan dengan jumlah pinjaman, dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Bu, aja ngobrol baik Bu. Iya Pak. Ya, ngobrol baik ya. Iya kok Ibu Suriname. Saya baca nih Bu, perhatikan Oke, ya. baik. Bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Yaitu dengan cara sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Jadi harus disesuaikan ya Bu ya, kita minjamnya tuh. Kemudian terakhir nih Bu, kemana kita dapat pinjam? Nah, kemana nih? Ibu kebanyakan di sini minjamnya ke bank keliling, bank Mekar, ya Bu ya. Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam paling kecil bunganya. Bang Toyib paling kecil. Ya, Bang Toy mau beli balik mau Bu. Ya. Nah, saya ucapkan terima kasih nih kepada Ibu Rosani, kepada Pak Haji, Pak Subagjo sudah ikut membaca Ya Bu, ya Kan, Pak. tadi. Nah, uang tidak cukup. Ya, Atur aja. Kurang semangat. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Iya, bagus. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Ya. Nah, sekarang kita sudah selesai di langkah 1. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi ya Bu ya, yaitu merencanakan utang dengan hati-hati. Ada yang ditanyakan dulu Bu? Bisa. Cukup, Pak, Buru-buru, cukup. pengen angkat jemuran ya Bu ya? Ya. Mendung. Pengen kopi dikit ya Bu? Ya kok gak anak Bu Haji sih. Ya, ya udah. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita baca doa dulu ya Bu ya, Pak ya. Ya, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa dalam hati aja. Baca doa mulai. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat video ini, kita sama-sama belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya kan. PKH mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.